kalau kita ngomongin Age of Empires 2, ada satu unit yang rasanya melawan semua logika game strategi. Dia nggak bawa pedang, nggak pakai zirah, dan larinya lebih lambat dari hampir semua unit lain. Tapi, justru unit inilah yang bisa membalikan pertempuran paling genting sekalipun. Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas unit paling menipu di game ini, Sang Mong. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya ekspektasi unit militer pada umumnya ya kan? Punya serangan, punya pertahanan, punya kecepatan. Terus, di sisi lain, kita punya Monk. Serangan, 0. Zirah, 0. Kecepatannya cuma 0,7, lambat banget. Dan nyawanya cuma 30 poin. Kalau lihat angkanya doang, dia ini harusnya jadi unit paling nggak berguna di medan perang kan? Nah, pertanyaannya jadi jelas. Kalau sebuah unit nggak bisa bertarung, lambatnya minta ampun dan gampang banget mati, ngapain juga kita repot-repot bikin unit ini? Apa sebenarnya rahasia di balik desain unit yang aneh banget ini? Jawabannya ada di satu kemampuan ikonik yang mengubah segalanya. Yuk kita selami kekuatan di balik Wololo dan gimana unit tanpa senjata ini bisa merusak keseimbangan permainan. Ini dia kuncinya, konversi. Ini bukan cuma soal ngalahin unit musuh loh. Ini adalah kemampuan buat mencuri unit mereka secara permanen. Jadi Anda bukan cuma mengurangi jumlah pasukan lawan, tapi di saat yang sama Anda juga nambahin pasukan sendiri. Wah, ini perubahan strategis yang luar biasa besar. Prosesnya kelihatan simple banget. Anda tinggal pilih target, Monk-nya mulai komat kamit dan puff. Tiba-tiba aja unit musuh itu sekarang ada di pihak Anda. Dari lawan jadi kawan cuma dalam hitungan detik. Dan kalau dihitung-hitung secara ekonomi, ini efisien banget. Bikin Monk itu cuma butuh 100 emas. Nah, kalau Anda berhasil mengkonversi satu knight musuh yang harganya mahal itu, Anda bukan cuma dapat unit kuat secara gratis, tapi investasi 100 emas Anda buat si Monk itu langsung balik modal. Cerdas kan? Dan tentunya proses konversi ini nggak akan lengkap tanpa suara legendarisnya Wololo. Tahu nggak? Ada fakta menarik nih. Di Definitive Edition, ada kemungkinan sekitar 4,76% Monks bakal pakai suara Wololo yang klasik dari game Age of Empires pertama. Ini semacam Easter egg gitu. Sentuhan nostalgia yang keren banget. Tapi tunggu dulu, mencuri unit musuh itu baru permulaan. Kemampuan Monk nggak berhenti di situ. Dia punya peran-peran lain yang sering banget diremehin, padahal bisa sama pentingnya buat kemenangan Anda. Ada dua tugas penting lainnya yang bisa dia kerjakan, menyembuhkan unit kita yang terluka, dan yang juga krusial banget buat ekonomi, yaitu mengumpulkan relik. Satu relik. Itu sama aja kayak punya satu penambang emas tambahan yang kerja buat Anda non-stop selamanya dan gratis. Dalam game yang panjang, nguasain relik di peta itu bisa jadi penentu kemenangan loh. Aliran emas pasif ini bisa membiayai pasukan termahal Anda, apalagi pas tambang emas di peta udah mulai kering. Nah, ngomong-ngomong soal kemampuan menyembuhkan, ini juga ada tapinya. Jangkauannya itu pendek, terus karena dia lambat, jadi susah buat ngejar unit kavaleri yang lagi sekarat. Dan yang paling penting, dia nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri. Jadi kalau mengandalkan Monk sebagai penyembuh utama di tengah perang besar, biasanya sih kurang efisien. Jadi gimana caranya para pemain profesional memaksimalkan potensi unit yang kompleks ini? Yuk kita intip buku strategi mereka dan lihat gimana mereka mengubah Monk jadi senjata pamungkas. Biar potensinya benar-benar kebuka, ada 3 teknologi kunci yang mengubah Monk dari sekedar pengganggu jadi ancaman serius. Pertama, Redemption. Ini bikin Anda bisa mencuri senjata kepung atau bahkan bangunan musuh. Gila kan? Terus ada Sanctity yang nambahin nyawanya. Cukup buat selamat dari satu tembakan Mangonel. Dan terakhir, Block Printing di Imperial Age, ini nambah jangkauan konversinya jadi jauh banget, bikin dia jadi makin susah disentuh. Beberapa peradaban juga punya Monk yang, levelnya beda. Monk Aztec bisa jadi tebal banget, nyawanya bisa sampai 100 HP. Monk Spanyol dengan teknologi Inquisition-nya bisa mengkonversi unit dengan super cepat. Teuton punya penyembuh terbaik dengan jangkauan ganda. Dan Burma, wah mereka bisa dapat semua upgrade penting ini dengan separuh harga. Bahaya banget. Tapi ingat ya, Monk itu bukannya nggak bisa dikalahkan. Unit-unit yang cepat dan murah kayak kavaleri ringan dan Eagle Warrior atau segerombolan pemanah bisa dengan gampang menghabisi Monk sebelum mereka sempat beraksi. Jadi melindungi Monk Anda itu kuncinya. Semua hal inilah yang menjelaskan kenapa Monk itu berevolusi. Dari yang tadinya cuma sebuah unit, sekarang jadi ikon budaya sejati di dunia game. Warisannya bertahan lebih dari 2 dekade dan terus jadi bahan omongan para pemain. Coba lihat perjalanannya.
Dari penambahan teknologi kayak Heresy di ekspansi The Conquerors, sampai Inquisition di The Forgotten. Terus ada Easter Egg, Wololo di Definitive Edition, dan yang paling baru di tahun 2024, Monk sekarang jadi unit dengan variasi visual terbanyak di game, dengan 9 model regional yang beda-beda. Ini nunjukin betapa pentingnya unit ini bagi para developernya. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa sih yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari unit yang kelihatannya lemah ini? Pada akhirnya, Sangmong itu seperti sebuah pelajaran desain game yang brilian. Dia membuktikan bahwa dalam strategi, kekuatan sejati itu nggak selalu soal pedang yang tajam atau zirah yang tebal, tapi soal kemampuan untuk memanipulasi, bahkan melanggar aturan main itu sendiri. Dia memang lemah, tapi dia bisa mencuri kekuatan lawannya, dan itulah yang membuatnya jadi abadi. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Menurut Anda, di game-game lain, unit lemah mana lagi yang sebenarnya punya kekuatan terbesar? Coba deh pikirkan.